Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah beserta majelis guru yang hadir pada pagi hari ini, pada sore yang berbahagia ini. Di sini kami dari tim pengembangan dari sekolah akan menyampaikan program kami yang berjudul Gerakan Asa. Di sini saya selaku koordinator dan Susanti Siregar SPD sebagai anggota. Yang latar belakangi program kami adalah kurangnya kesadaran warga sekolah terhadap sampah yang menyebabkan sampah menumpuk di mana-mana. Dengan adanya gerakan ASA ini diharapkan warga sekolah mempunyai kesadaran dan mempunyai tanggung jawab terhadap sampahnya sendiri. Kegiatan ini merupakan salah satu program Grand School, yaitu sekolah yang bersih, hijau, dan asri. Kegiatan Grand School ini diawali dengan sosialisasi kepada seluruh warga sekolah, penjual jajan, kantin, bahkan orang tua wali murid. Harapannya dengan sosialisasi ini seluruh warga sekolah dapat mensukseskan program sekolah yang sudah direncanakan. Gerakan ASA ini diharapkan menjadi pembiasaan diri bagi warga sekolah dan menjadi agenda rutin untuk kita semua, terutama siswa, agenda rutin pagi kita dengan membawa kantong kresek dan didampingi guru untuk melaksanakan gerakan ASA di sekolah SMP 5 Pangkalan Kuras. Rumusan masalah yaitu mengurangi sampah plastik di SMP Negeri 5 Pangkalan Kuras dan menjadikan lingkungan sekolah yang asri. Selanjutnya tujuan dan manfaatnya. Yang pertama, menjadikan sekolah sebagai tempat pembelajaran. Menjadikan tempat sekolah sebagai tempat pembelajaran dan penyadaran warga sekolah sehingga dapat bertanggung jawab dalam upaya melestarikan lingkungan hidup. Selanjutnya, menciptakan sekolah yang bersih, sehat, tanpa sampah. Selanjutnya, membudayakan gaya hidup ramah lingkungan. Kemudian, mengidentifikasi tahapan-tahapan dalam pengelolaan sampah. Selanjutnya, bahasan. Yang pertama, mensosialisasikan kepada seluruh warga sekolah, terutama kantin, agar tidak menggunakan plastik. Dengan harapan program ini, seluruh warga sekolah dapat mensukseskan program sekolah yaitu Gerakan ASA. Kemudian menyediakan tempat sampah organik dan sampah non-organik. Selanjutnya, seluruh warga sekolah diwajibkan untuk membawa tempat minum dan tempat makan. Oke, selanjutnya programnya. Program kami yang pertama yaitu Gerakan ASA Ada Sampah Ambil. Selanjutnya pelaksanaan program ini dilaksanakan insya Allah pada bulan Oktober ya Bapak Ibu. Selanjutnya tim pelaksananya koordinator dan siswa-siswa pilihan. Hal-hal yang diharapkan. Yang pertama, menciptakan sekolah yang bersih dari sampah plastik. Menciptakan sekolah yang hijau dan asri. Kemudian menciptakan sekolah untuk tempat pembelajaran dan penyadaran warga sekolah sehingga dapat bertanggung jawab dalam upaya melestarikan lingkungan hidup. Selanjutnya menciptakan sekolah bersih,
dan sehat tanpa sampah. Kemudian kita didik mampu membuat perencanaan dalam melakukan pengolahan sampah yang ada di lingkungan sekolah. Semalam kita waktu P5 sudah mulai melakukan itu dengan ekopik dan sebagainya ya Bapak Ibu. Mungkin harapan kita ke depannya ini lebih serius lagi dalam mengolah sampah. Kita sudah berupaya untuk mengurangi sampah dan nanti untuk kedepannya dan setelah ini ada tanya jawab dan mungkin masukan-masukan dari Bapak Ibu untuk mengurai masalah sampah di sekolah kita ini. Selanjutnya dukungan dari kepala sekolah ini sangat diharapkan dalam menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Oke, sekian hal-hal yang diharapkan dari kegiatan kami. Yang pertama, menciptakan sekolah yang bersih dari sampah plastik. Udah tadi? Udah ya? Oke. Sampai di sini yang bisa saya sampaikan program kami untuk Bapak dan Ibu yang ingin memberikan masukan. Kemudian kalau ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Itu dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mic-nya kan satu lagi kan? Mic di sana. Pertama, terima kasih untuk presentasinya yang sangat luar biasa yang telah disampaikan oleh Bu Juli dan Bu Santi. Termasuk sudah saya rasa lengkap, namun tadi ada sedikit yang kira-kira tadi katanya sudah akan dilaksanakan di bulan Oktober. Yang pertama yang ingin saya tanyakan itu, kalau kita melihat latar belakang betul sekolah kita merupakan sekolah yang sampahnya berserak di mana-mana. Ini menjadi pemikiran yang betul-betul harus kita perhatikan dengan sangat baik. Namun kalau kita bilang ada sampah ambil, kita melihat lagi bagaimana karakter para siswa kita. Jangankan dengan ada gebrakan, kadang ketika disuruh gurunya saja, udah di depan gurunya masih pura-pura tidak melihat. Bagi Bapak Ibu yang akan menangani program ASA ini atau ada sampah ambil ini, bagaimana tindak lanjut yang dapat dilakukan agar pembiasaan pada program ASA ini dapat diterapkan di sekolah kita. Yang pertama. Yang kedua, ada tadi juga yang bahas bahwa nanti kita akan meminta atau mensosialisasikan dengan pihak kantin mengenai tidak menggunakan plastik. Padahal kita benar-benar menyadari betul bahwa di sekolah kita ini sangat erat kaitannya kantin itu dengan plastik. Kalau kita langsung bilang sama masyarakat, pegawai kantin, Bu tidak boleh lagi pakai plastik, atau kita sosialisasikan, Bu tidak pakai. Kira-kira alternatif apa yang bisa Bapak Ibu lakukan supaya nantinya bisa disikapi dengan baik oleh pihak kantin, mengubah dari plastik menjadi apa gitu kira-kira. Itu saja mungkin yang akan saya tanyakan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas partisipasi dari Ibu Lestari Veronica. Yang pertama, bagaimana tindak lanjut program kami tentang maaf, saja ya Bapak Ibu. Oke, di sini saya akan menjawab bagaimana tindak lanjut program kami tentang kesadaran warga sekolah mengenai sampah yang ada di sekolah kita ini. Memang ini masalah berat ya Bapak Ibu. Ini masalah kita bersama. Artinya kita ada sharing. Tidak ada di sini yang disampaikan oleh Bu Tari tadi mengatakan tidak ada karena saya di sini apalah itu namanya. Tapi kata di sini mau mencari solusi apa yang permasalahan kita di sini. Kita bukan ecek-ecek ini di sini duduk atau sekedar untuk
sekedar presentasi, tapi memang mencari solusi bagaimana program kita ini berjalan seperti yang kita harapkan, menjadi sekolah yang asri dan ramah lingkungan, tidak ada sampah. Yang kendala pertama tentu anak-anak di sini, terutama kita ya, kita semuanya. Mungkin kita Dewan Guru sudah menerapkan kalau ada sampah ambil, atau setidaknya ada banyak guru yang sudah melakukan ketika sampah kita tanggung jawab kita. Kita nggak lagi berpikir bahwa sampah itu terserah mau siapa, yang pasti kita yang tanggung jawabnya. Kita makan, kita buang pada tempatnya. Jadi kalau kita sudah mulainya dari diri kita ke siswa, kita bagaimana membimbing siswa, mengajak bahwa sekolah ini milik kita. Sekolah ini milik kita. Bagaimana kita menciptakan suasana yang kondusif, yang bersih dari sampah, yang enak dipandang mata, yang pastinya begitu. Ini harapan kita semua sebenarnya. Setiap pagi bukan cuma sampah plastik, sampah. Memang kita sudah bagus, sekolah kita ini sudah ada penghijauan banyak, tetapi yang menjadi kendala sampah jadi banyak. Tapi kalau daun nggak masalah ya, karena itu bisa diurai secepatnya. Yang jadi masalah ini kan plastik. Dan sampah-sampah dalam plastik itu banyak, sampah-sampah dalam plastik itu yang basah itu kalau kita bakar nggak langsung bersih. Nah, ini yang menjadi program kami, bagaimana mengajak kepada siswa untuk menyadari bahwa ini milik kita, sekolah ini punya kita. Kalau sekolah kita ini bersih, yang kita sendiri yang senang. Nah, itu program kita. Kita menjadikan warga sekolah bagaimana sekolah kita ini bersih. Kita aja lah mereka tuh ya pelan-pelan lah ya, mungkin kalau nggak dapat sehari 2 hari, dan mungkin sampai kapanpun kita selaku warga sekolah, termasuk kita Dewan Guru, untuk selalu mengingatkan anak-anak kita itu untuk selalu menjaga kebersihan. Yang kedua, masalah plastik. Masalah plastik ini bagaimana solusinya? Kami, kalau saya katakan apakah kami mampu untuk bisa menjalankan program ini, kami upayakan. Karena saya katakan sendiri, Indonesia sendiri itu tidak mampu untuk membersihkan plastik ini dari Indonesia, belum bisa. Saya katakan Jerman sendiri itu mereka melihat kita, ini saya bukan mengatakan saya ini yang hafal gitu ya, tapi yang pastinya Jerman melihat kita, inilah Indonesia yang belum bisa membersihkan plastik. Belum bisa kita membudayakan membawa botol minuman kemanapun. Kemudian kita ada yang namanya refill, atau mungkin seperti bawa tempat minum sendiri, bawa botol sendiri, apalah namanya, itu belum bisa kita lakukan di Indonesia. Sementara negara lain seperti Jerman tuh mereka merasa belum kita, apalagi tempat kita. Tapi kita upayakan nanti. Bagaimana langkahnya? Yang pertama, sosialisasi dulu ke warga sekolah. Yang pertama ke kantin. Ya mungkin dulu pernah kita buat seperti ini, dulu pernah. Ya kan Bu Des? Pernah kita buat seperti itu? Iya, pernah. Kita juga pernah lakukan itu. Kita buat program tanpa plastik. Pelan-pelan kita akan buat. Mungkin nggak langsung. Mungkin setelah 1 bulan, 2 bulan, kita pertama datang ke kantin untuk sekedar memberikan penyuluhan atau apalah namanya itu, supaya kantin itu bersama dengan kita agar program kita ini berjalan. Kemudian anak-anak itu yang kedua dibiasakan membawa tempat minum dan tempat botol, tempat atau bekal ya dari rumah. Jadi caranya gini, itu setiap anak mau belanja atau mau jajan di kantin, kita suruh mereka bawa botol minum. Misalnya lah mereka membawa, jadi contohnya mereka mau beli minum, jangan pakai plastik lagi, tapi mereka sudah membawa langsung botol minumnya ke sana. Begitu. Selanjutnya, bagaimana kalau seandainya tempat jajannya? Nah, ini mereka harus menyediakan juga dari rumah. Dari rumah kita. Ini kita mulai terapkan sedikit-sedikit. Enggak gampang, saya pikir. Tapi kita coba. Ini program kita ya. Artinya sama-sama kita. Artinya ini saya yang menggerakkan
kita seluruhnya yang akan bersama. Begitu. Itu dari yang saya jabarkan, Ibu Tari. Terima kasih. Ya, silakan Bu Susi. Selamat sore untuk Bapak Ibu. Seperti yang dikatakan Ibu kita Bu Juli, untuk kesadaran kita dengan sampah ini sangat sulit kalau di sekolah kita ini. Mulai dari 2013 saya di sini. Kemudian Ibu Romana dulu menerapkan tahun 2016 kantin harus mengasih wadah atau bopoan untuk anak-anak dengan sendok. Tapi kesadaran anak-anak kita di sini belum bisa kita menerapkan atau mengikuti setiap saat dia jajan ke kantin. Mereka membuangnya di sembarang tempat. Wadah yang dikasih orang kantin rugi. Sendok, wadahnya dibuang anak-anak kita. Apakah udah bisa kita menerapkan itu seperti itu dengan keadaan anak kita yang sekarang ini? Sedangkan untuk belajar kita belum bisa. Masih banyak yang tidur tiduran, banyak yang lari ke sungai, apalagi makan. Makan mereka bisa keliling dari belakang luar sana, membawa plastik dari luar. Contohnya kalau orang kantin menyediakan wadah, dia mungkin mau. Tapi anak-anak kita nggak ada kesadaran sedikit pun. Kita harus mempunyai penjaga sekolah, bisa mengikuti seperti di kota sana. Terletak satu sampah langsung dipanggil orangnya. Harus bisa begitu. Kalau kesadaran anak belum bisa, dia masih labil. Tapi kita berusaha, mana tahu. Tapi mudah-mudahan mulai dari sini kita bisa membimbing anak-anak yang lebih baik lagi, menyadari bahayanya sampah untuk masa depan. Terima kasih, itu yang dapat kami sampaikan buat Bapak Ibu sore hari ini. Terima kasih. Terima kasih Ibu Desmi Simoran. Pertanyaannya ini saya meminta kepada teman-teman ya untuk memberikan masukan tentang masalah bagaimana caranya kita memberikan sosialisasi ini kepada siswa agar siswa kita itu sadar bahwa ini wajib dan ini punya kita terapkan itu bagaimana. Dari Bapak Rai mungkin bisa ngasih masukan. Kami minta kepada guru-guru yang lain. Silakan dari Pak Tasman dulu. Oke, terima kasih kepada Bu Juli. Ada pikiran saya untuk menyelesaikan sampah yang begitu tak terkendali lah ibaratnya kan di sekolah kita, sekolah yang kita banggakan ini. Saya berpikir seperti ini. Bagaimana kita buat dari siswa itu kita pilih yang rajin, yang rapi dan juga bersih untuk kita jadikan duta kebersihan, ya kan? Terus nanti dipilihnya lagi anggota-anggotanya yang bertugas memantau kawannya, kemungkinan ada membuang sampah sembarangan, itu nanti kita bina mengapa dia buang sampah sembarangan, atau juga nanti tidak bisa juga kita bina, tentu kita terapkan denda. Nah, mungkin itu masukan untuk saya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Dan selamat sore juga untuk Bapak Ibu guru sekalian. Mengenai tanggapan atau masukan dari beberapa pertanyaan, ada yang menanyakan bagaimana keberlangsungan program yang
usung oleh Bu Juli dan Bu Santi. Seperti yang disampaikan Bu Desmi, memang program ini sudah pernah dijalankan. Saya rasa pada saat itu ada kok pengurangan sampah. Saya masih ingat itu, bekerja sama dengan pihak Kamtib. Pada saat walaupun tidak signifikan, namun kalau dikatakan berkurang pada saat itu. Tapi lagi-lagi karena program itu ya sementara kesannya pada saat itu, jadi sekarang kembali lagi melonjak sampah plastik. Kalau menurut saya program ini bagus. Kemudian seperti yang disampaikan Pak Tasman tadi, seperti Bu Juli lah jadi koordinator. Bagaimana kalau ada siswa yang melanggar? Apakah sudah ada penjabarannya akan seperti apa untuk siswa-siswa yang melanggar? Sudah ada. Inilah yang akan kita bicarakan di sini Pak Pram. Nah kini dari yang kita usung program ini, untuk kita bicarakan masalah ini bersama. Nah, gitu, Pak. Secara yang terencana berdasarkan ibu belum ada. Saya mau tanya dulu nih. Iya. Siapa tahu sudah ada ibu rencanakan kan? Beginilah ke depannya kalau ada yang melanggar. Untuk sampai tahap itu belum Pak. Kami hanya sampai visualisasi dulu kepada siswa dan ke kantin. Untuk yang tahap seperti itunya, kami mengharapkan pada waktu saya melakukan program ini, meminta kepada teman-teman untuk Kerjasama. bersama di bidang ini, gitu, sama-sama selesai masalah ini di depan. Namun seperti yang kita sampaikan tadi, kalau masuk mengenai sanksinya, bisa kita sama-sama. Tapi program ini bisa kita jalankan kok, menurut saya itu ya. Tergantung pengawasan kita sebagai Bapak Ibu guru di sini. Ya. Bukan memberatkan wali kelas dalam konteks ini. Ya. Pertama kali sosialisasi itu dari Bapak Ibu koordinator. Kemudian diperkuat Bapak Ibu wali kelas. Ya. Dan seperti yang gue bilang tadi, ada yang memonitoring dari anak-anak itu sendiri sebagai tim pemantau lah, perpanjangan tangan Bapak Ibu guru di sini dari setiap kelasnya. Nah, kalaupun tidak secara signifikan, lagi-lagi saya katakan, pasti nanti akan berkurang. Itu yang saya katakan, dengan satu syarat, kita Bapak Ibu guru harus ikut memantau. Ya, jadi jangan nanti contoh saya lihat si Anu memakai plastik, saya biarkan aja karena malas berdebat dengan siswa. Biarlah di situ, bukan programku kok. Ya, datang jumpa dengan Bapak Ibu yang lain, ditegur, pasti dia bilang, sama bapak sama ibu itu boleh kok, sama bapak itu boleh kok, nggak dimarahin kan begitu. Itu yang buat program ini menurut saya berat ya. Kalau sama-sama sih kita yang berdasarkan urutannya disosialisasikan sama koordinator, kemudian diperkuat wali kelas, kemudian ditunjuk setiap kelas sebagai tim pemantau, dan kita Bapak Ibu guru juga ikut memperkuat untuk memantau. Saya rasa berjalan ini program. Seperti perencanaan dari Bu Juli tadi, sudah ada sosialisasi, dan nantinya akan ada sosialisasi dengan pihak kantin. Saya rasa cukup sekian mungkin dari saya ya. Yang saya perkuat di sini, ikutlah kita
memantau, memperkuat program dari program Bu Juli ini, asap atau pengurangan sampah ya. Oke, kira-kira sekian dari saya. Terima kasih, saya ucapkan selamat sore. Terima kasih dari Pak Rai sudah memberikan masukannya kepada kami. Kami minta kepada Majelis Guru untuk membantu saya tentang masalah duta dan sanksi yang kita berikan kepada siswa. Mohon izin Bapak Ibu, tadi pendapatnya dan masukannya semua luar biasa. Kita mulai membahas tentang duta lingkungan. Saya sepakat dengan Pak Tasman untuk duta lingkungan. Kenapa diperlukan adanya duta lingkungan? Supaya nanti ini menjadi penggerak bagi anak-anak kita bahwa ada ternyata apresiasi yang diberikan ketika kita memang membiasakan hidup tanpa sampah kayak gitu. Saya sependapat. Terus untuk sanksi mungkin karena belum disosialisasikan, kita memang masih harus berpegang pada kesepakatan sekolah. Kalau hari ini kita buat sanksi langsung, rasa saya itu jadinya peraturan sekolah. Kita harus sosialisasikan dari siswa. Setelah itu baru nanti kira-kira apa yang dimau siswa tentang sampah ini. Walaupun lahirnya nanti denda dan sanksi harus lahir dari siswa itu sendiri. Kalau seandainya kita langsung buat itu sanksinya, contoh kalau yang melanggar 1.000 kita boleh denda yang berbentuk material, itu kita sudah jatuh lagi ke peraturan. Padahal sekolah kita ini sudah kita arahkan pada kesepakatan sekolah, bukan lagi peraturan. Bagaimana siswa terlibat dalam pengambilan keputusan-keputusan di SMP Negeri 5 Pangkalan Kuras. Kalau itu mungkin untuk denda dan sanksi, setelah nanti mungkin kita sosialisasikan dengan peserta didik. Tambahan lagi Bapak Ibu, kita mungkin bukan hanya sebagai pemantau. Harapan saya kita bisa menjadi seorang manajer. Siapa manajer itu? Mereka menjadi pelaku juga di dalamnya. Kalau hanya memantau, rasa saya anak-anak akan bilang, Ibu, Tari itu juga kalau beli mie ayam pakai plastik. Jadi ada rasa siswa kenapa mereka saja yang dituntut untuk hidup tanpa plastik. Jadi kita harus belajar menjadi seorang manajer. Kita melakukan siswa melihat bahwa ketika kita bilang tidak boleh hidup dengan sampah, kita juga seperti itu di sekolah ini. Mungkin sedikit berat khususnya untuk saya. Mungkin saya juga pribadi akan belajar untuk bawa tempat bekal, walaupun bekal kosong untuk beli gorengan. Kenapa kalau semua kita mulai dari diri kita dulu, kita membiasakan tanpa sampah, mungkin untuk memberikan pemahaman kepada peserta didik itu akan lebih mudah. Kenapa? Karena mereka melihat kita sebagai contoh dan teladan mereka gitu. Jadi tadi yang saya tangkap itu harapannya bukan hanya sebagai pemantau, tetapi kita bisa menjadi seorang manajer, mulai dari diri kita dulu sebagai pendidik. Nanti disosialisasikan, setelah disosialisasikan apa kira-kira kesepakatan yang akan menjadi kesepakatan sekolah kita tentang penanggulangan sampah tersebut. Selanjutnya harapannya diarahkan anak-anak tidak langsung ke denda. Kenapa tidak ke denda? Supaya ini kan sifatnya kesepakatan sekolah. Kalau nanti denda jatuhnya, ada anak-anak kita ini yang bentar-bentar denda di sekolah itu 2.000 lagi, apalagi sampah Bapak Ibu. Kalau belum menjadi suatu pembiasaan dalam diri, mungkin dia tahu kalau seandainya dia buang sampah bayar 1.000, tetapi karena belum menjadi pembiasaan, contoh yang sepatu aja, karena belum sebesar apapun dendanya kita buat, bukan karena sengaja atau memang mereka pengen denda makanya tidak pakai sepatu, kadang mereka lupa karena belum terbiasa. Jadi kalau kita langsung denda, rasa saya itu harapannya nanti diarahkan anaknya tidak langsung kepada denda, tapi penanganan seperti restitusi atau penanganan yang bersifatnya berpihak pada murid. Harapan saya duta lingkungan juga ini sangat luar biasa ini Pak Tasman, supaya nantinya lahir duta lingkungan dari
Bukit Kusuma ini perlu kita kembangkan. Jadi mungkin untuk Bukit Kusuma kita menjadi sekolah pertama yang ada duta lingkungannya. Kalau di kota mungkin ada sering kita dengar namanya duta lingkungan, tapi di Bukit Kusuma karena sudah dicetuskan, kalau bisa harus diterapkan dan dilaksanakan. Itu saja mungkin tambahan dari saya. Terima kasih Bu Juli. Oke, terima kasih masukan dari yang luar biasa. Terkait tentang masalah sanksi atau denda seperti dibilang tadi Bu Tari mengatakan kalau kita jangan langsung ke denda, itu minta kerjasama saya dengan terutama wali kelas, karena wali kelas saya yang lebih mengenal dan lebih terjun langsung kepada siswa, terutama tentang peraturan sekolah kita. Ini saya minta kepada kita semua ya wali kelas, untuk yang pertama ketika ada siswa yang kedapatan melanggar peraturan, katakan dia membuang sampah, membawa plastik karena dia belum terbiasa. Ini mungkin yang pertama langkahnya sekedar kita menasihati, tetapi anak ini tetap ada pengawasan. Katakan tadi dibilang Pak Tasman itu kita setiap kelas kita ada orang yang kita beri tugas untuk memantau temannya siapa-siapa yang selalu membuang sampah. Jadi ini ada beberapa tim kita buat di kelas. Bagaimana seandainya ada temannya yang kedapatan membawa sampah plastik atau sampah apapun itu namanya. Nah itu pertama contoh saya katakan si Daud, dia membawa sampah ke dalam kelas, bukan cuma sampah plastik apapun itu namanya, itu nanti si Isabella atau Jana katakan seperti itu dia akan menegur atau memberikan ini pertama namanya sekolah ke bawah. Yang nama ini tadi harapan kita jangan lagi muncul untuk kedepannya. Ini yang kita mau, jangan karena disanksi terus kita tidak memantau anak kita. Semua kita sama seperti saya juga seperti itu nanti. Kalau ini berjalan program kita. Jadi anak-anak kita itu kita beri di kelas itu kita membuatin agar ada dutanya setiap kelas. Tes ya. Jadi setelah itu baru kita akan mulai melihat apakah program kita ini. Begitu ya Bapak Ibu. Atau ada lagi masukan dari yang lain, kami persilakan Bapak Ibu. Pak Romadus mungkin, Bu Penti, Bu Nopentina. Iya. Ya, Bu Hesti. Iya, silakan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, Bu Juli. Saya mungkin mewakili dari wali kelas ya, Bu ya. Wali kelas. Jadi langsung saja ke teknis ya. Bagaimana sebaiknya kita sebagai wali kelas itu mengawali program ini ya. Karena semuanya kan dari kelas, Bu. Ya, bagaimana? Yang pertama, bagaimana menyediakan tempat sampahnya dulu? Kan ada dua, berarti organik dan anorganik. Nah, tempat sampahnya ini dari mana? Apa dari kelas sendiri mengadakan atau bagaimana dari sekolah seperti itu, ya kan? Jadi selain dari kelas kan nanti di luar kelas di mana sebaiknya ditempatkan tempat sampah itu. Selain di kantin juga terutama ya, sebagai pusat dari sampah itu sendiri ya. Kemudian selain membawa tadi apa bekal tanpa plastik ya Bu. Jadi kita kalau ke kantin tidak usah membawa sampah plastik. Jadi bagaimana kalau jajan-jajan itu yang di kantin itu pakai plastik? Ya, apa memang dilarang dibawa ke kelas atau bagaimana? Ya, usulan saya Bu, jadi tiap anak dari rumah itu sudah membawa plastik sendiri-sendiri untuk tempat sampah seperti itu. Ya, daripada susah-susah mereka membuang, memang menyediakan plastik. Ya, kalau kamu punya sampah plastik, tempatkan di plastikmu sendiri. Ya, jadi dua, untuk organik dan anorganik. Ya, seperti itu. Jadi kalau membuang di tempat sampah organik juga jangan langsung ke tempat sampah di wadahi dulu dengan plastik ya biar tidak kotor tempat sampahnya seperti itu. Baru nanti kepulnya di mana? Seperti itu. Itu Bu. Jadi usulan saya. Dan tadi pertanyaan bagaimana nanti di kelas, apakah di kelas masing-masing usaha sendiri atau dari sekolah yang mengadakan? Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas masukan dari Ibu Hesti. Yang pertama tentang masalah tempat sampah. Saya dulu pernah bahas ini kepada Bapak Kepala Sekolah. Tempat sampah kita ini kan sudah apa ya, parah. Ya betul, parah. Jadi ini nanti akan menjadi ya, nanti akan sama-sama kita melihat, maksudnya mengawasi ya. Saya udah pernah ngomong sama Bapak Kepala Sekolah tentang sampah ini. Kita mencari, saya menyampaikan kalau bisa tong sampah itu dibuat dari jregen, apa sih bahasanya? Tempat racun itu Pak, yang 25 liter, bukan itu ya, 20 liter ya. Nah itu kan saya pikir hampir semua anak itu orang tua petani, dan pasti mereka tuh pasti punya apa namanya itu, jregen ya, jregen dibilangnya kan Bu, apa namanya? Ya itulah. Nah itu, jadi saya minta nanti kepada seluruh di kelas atau sekolah kelas itu menyediakan dua jregen. Kalau nggak ada jregen, ya itu tadi tempat cat yang kita pakai semalam untuk ngecat itu saya minta dua. Supaya apa? Yang dibilang sama Bu apa tadi, kita memisahkan sampah tadi itu. Tapi programnya seperti itu ya Bu. Dan wali kelas memantau kalau ada contoh ya, nanti program kita berjalan itu nanti itu sosialisasikan dengan siswa, dan saya akan cari tim bersama dengan ketua kelas dan sebagainya, dengan wali kelasnya juga. Setiap sekolah, setiap kelas itu menyediakan tempat sampah yang saya katakan tadi, jadi jregen yang dua tadi. Kalau tidak ada, seragamkan saja dari tempat cat tadi. Itu yang pertama Bu, kita buat seperti itu untuk tempat sampahnya. Yang kedua tentang bagaimana plastik ini, saya ada bahas tadi tentang sosialisasi. Kalau bisa tidak ada plastik, kalau bisa. Caranya gimana? Anak-anak kita suruh untuk membawa tempat minum, tempat makannya dari rumah. Bahan wajib bawa botol, Kita satu tempat minum, tempat makannya. Ada lagi kalau seandainya dia mau beli lagi, ya dia menyediakan lagi, mungkin tak piring apa-apalah itu namanya, memang dari rumah. Kita memang harus menyediakan seperti itu. Memang yang pastinya payah awalnya. Nanti lama-lama terbiasa Bu. Dan anak kita itu nanti ketika dia berjalan membawa sampah, dia nggak terbiasa begini. Nggak biasa. Dia sudah terbiasa membawa sampah itu, ada tuh sampah di tangannya, dipegang, disimpan dulu, tempat sampah baru dibuang. Itu seperti kita kalau bisa program anak-anak merasa tanggung jawabnya sampah ini, bukan asal lempar saja kemana tempat. Ini yang mau kita biasakan kepada siswa kita, bahwa sampah itu tanggung jawab kita, bukan cuma kata-kata saja. Begitu Bu. Jadi kalau bisa memang tidak ada plastik, kalau bisa kita upayakan. Jadi bawa tempat. Jajannya memang kalau bisa jangan. Kita udah upayakan jangan. Jadi kalau dia mau makan di kantin saja. Yang pasti kalau di sini kita nggak boleh di sini menyediakan plastik. Kalau mereka di sana ada jajanan plastik, makan di sana, jangan dibawa ke sekolah. Begitu ya Pak, Bapak Ibu. Begitu kan atau gimana? Iya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Ini saran dari saya. Tadi kan sudah ditekankan setiap anak membawa tempat bekal, baik tempat nasi maupun tempat air minum. Apabila si anak mau beli minum ke kantin, bawalah tempat minumnya ke kantin, dituang situ, boleh dibawa ke kelas, boleh, dengan catatan tempat minumnya itu yang diisi dan dibawa ke kelas kembali.
Begitu juga tempat motor. Kalaupun si anak tidak membawa motor, minimal tempat yang kosong di bawah. Supaya apa? Ketika dia mau beli ke kantin, tempatnya itu yang dibawa ke kantin. Di situ dia makan, dan boleh juga dibawa ke kelas. Karena kan kita sudah tekankan, dilarang membawa bahan plastik bentuk apapun itu ke lingkungan sekolah. Begitu kira-kira Bu. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Charlie atas masukannya. Jadi begitu ya, Bapak Ibu, Bu Esti, tentang masalah plastik ini. Pengertian plastik itu yang bentuknya langsung sekali pakai ya, bukan artinya seperti yang depan Bu Susi dan seperti kita itu, bukan seperti itu plastik juga, tapi ini dia yang kita pakai untuk dipakai kembali, refill loh bahasanya. Begitu ya Bu Esti. Jadi ini kalaupun memang dia, Bu, bagaimana kalau seandainya anak ini mau makan tapi dia tidak membawa tempat. Nah, ini anak ini berarti harus makan di kantin, tidak boleh dia membawa ke kelas. Seperti itu. Ya. Baik, Bu Juli, saya sangat menangkap penjelasan dari Bu Hesti. Ini bukan goreng, mungkin ciki-ciki maksud Ibu ini. Kan ciki-ciki itu sudah dalam bentuk kemasan. Itu juga masih dijual di lingkungan sekolah kita. Maksud Ibu itu, apakah anak-anak tidak dibolehkan membawa jajan ciki-ciki seperti Borobudur dan lain-lain? Ya kan Bu Hesti? Nah itu, kayaknya belum sampai di hati Bu Hesti itu dari tadi. Ada bisik-bisiknya sama saya. Mungkin Bu Hesti sama seperti yang dijelaskan dari awal tadi, kita akan sosialisasikan kepada pihak kantin untuk menjual makanan yang tidak berbungkus atau ciki-ciki. Kenapa? Karena kita harapannya program ini tidak mungkin mereka jual ciki-ciki dibuka dulu bungkusnya, baru dimasukkan ke dalam tempat bekal. Itu udah meribetkan pihak kantin bagi rasa saya. Jadi nantinya jajan-jajan makanan yang di sekolah kita ini makanan yang diolah oleh pihak kantin sendiri. Harapannya makanan yang diolah seperti gorengan dan lain-lain. Kita akan upayakan untuk mensosialisasikan supaya makanan yang berbungkus atau yang sudah bermerek itu udah ada gitu. Ya Bu Hesti, kalaupun nanti rasanya sebulan ini belum berjalan, namanya kita sedang tertatih berjalan atau berproses. Dari siswa kitanya dulu ke siswanya baru ke pihak kantin. Gak mungkin kita langsung ke kantin sosialisasi padahal kita yang di dalam belum berbenah diri. Jadi nanti lambat laun kita akan sosialisasikan kepada pihak kantin bahwa tidak diperbolehkan atau diusahakan bagaimana supaya makanan yang berbungkus ciki-ciki tadi tidak diperjualbelikan di sekolah kita. Jadi kalau nanti pihak kantin sudah tidak ada ciki-ciki dan anak-anak ternyata membelinya dari luar kantin sekolah, mereka sudah tahu konsekuensinya karena itu melanggar kesepakatan sekolah. Itu ya Bu Es. Oke, puas Bu Es. Oke, terima kasih. Itu aja yang mungkin mau disampaikan Bu Es. Luar biasa, tangan untuk kita semua. Terima kasih atas partisipasi dari Bapak Ibu untuk program kita. Harapan kita semoga program yang kami jalankan ini bisa berjalan dengan baik. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.